pulang kerja jam 4 misalnya, tiba-tiba Anda pulang jam 2, lalu apakah dia merasa, lalu apakah dia terlihat terkejut, terlihat salah tingkah, terlihat tersipu malu, terlihat ketakutan? Ini juga ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis ingin mengajak sahabat semua memahami mengenai ciri-ciri wanita yang sedang jatuh cinta lagi. Nah, ini tentunya kenapa jatuh cinta lagi di sini kita bahas ketika memang dia seorang wanita lajang atau pria lajang kemudian jatuh cinta yang kedua kali itu udah jadi masalah ya, karena itu menjadi hak murni. Namun ketika jatuh cinta lagi kepada orang lain, namun sementara dia sendiri sudah ada yang punya, inilah yang jadi masalah. Makanya di sini kita akan bahas mengenai 6 ciri-ciri istri jatuh cinta lagi. Ini biasanya juga adanya faktor usia atau orang lebih mengenal dengan puber kedua. Nah, ini biasanya tingkat kecentilannya, tingkat kegenitannya ini mirip di usia muda. Ini yang harus kita pahami ya. Namun sebelum kita lanjut ke topik ada salahnya, silahkan Anda subscribe, like, dan komen, dan juga share ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lalu kira-kira apa saja tanda yang harus dipahami? Ini siapa tahu ya, siapa tahu memang Anda pernah mengalami hal ini dan Anda tidak mampu menganalisa, maka bisa jadi Anda sudah kecolongan ya. Maka bagi sahabat-sahabat Kang Kumis semuanya tolong diperhatikan. Walaupun saya percaya sahabat Kang Kumis semua tidak ada yang memiliki pasangan tidak setia ya. Yang pertama, biasanya hal ini dilakukan secara perlahan dan nyaris tidak kelihatan, yaitu dia mulai membentuk ruang-ruang privasi ya. Membentuk ruang-ruang privasi yang memang mungkin sebelumnya hal itu tidak perlu ya, tidak perlu adanya privasi, tapi demi menciptakan keamanan awal dia akan mulai membentuk itu. Keamanan privasi atau ruang privasi yang ia diciptakan bisa juga membatasi komunikasi dengan pasangan. Yang pertama, kedua bisa juga menciptakan privasi di alat komunikasinya. Ya. Jadi dia menciptakan ruang khusus untuk melakukan sebuah komunikasi, namun ini terprivasi ya untuk pasangannya. Jadi artinya dia tetap berusaha merahasiakan hal-hal baru ya, baik dengan suaminya secara berbohong, baik di alat komunikasinya, yaitu ponsel mungkin ya. Di sini ada perbedaan. Namun ini ketika di awal memang belum bisa dideteksi secara jelas, karena memang biasanya apapun ketika memang itu perbuatan yang kalau diketahui oleh pasangan kita, itu kita merasa bersalah, maka ia akan berbuat lebih berhati-hati melakukannya. Jadi boleh dibilang perselingkuhan terjadi bukan berarti tidak cinta dengan pasangan. Nyatanya kalau ketahuan dia masih takut, ini kan bentuk rasa cinta sebetulnya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, biasanya hal-hal itu memang sekarang lebih tercipta melalui sosial atau ponsel. Itu yang kedua, dia terlihat gugup ketika dia menerima notifikasi dari ponselnya. Nah, bisa juga dia sering tertawa sendiri, bisa juga dia terlihat gelisah menunggu chat dari pasangan ya. Ini kan hal-hal baru yang kalau untuk secara langsung tanpa menggunakan itu mungkin dia merasa sedikit kesulitan, dan itu dianggap salah satu jalan untuk menuju itu. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga yang paling jelas bisa Anda rasakan, apakah selama iya terlihat seperti itu perhatian terhadap Anda menurun atau meningkat atau biasa saja. Nah, ketika itu ternyata menurun, lalu alasannya ketika ditanya berbelit-belit. Nah, sementara kan orang ketika kapan dia diperhatikan maksimal oleh pasangan dan kapan ketika dia diperhatikan biasa saja dan kapan perhatian menurun. Ini pasti paham. Pasti paham. Nah, ketika terjadi seperti itu, tolong ciptakan ruang Anda berdua, Anda diskusi, Anda tanyakan baik-baik. Jadi di sini saya katakan diskusi, bukan adu argumen. Ketika adu argumen nggak ada yang selesai, malah tambah masalah. Nah, ketika Anda merasakan bahwa itu masih batas aman, ya terserah Anda. Tapi ketika memang Anda memang mungkin untuk melakukan diskusi, mumpung belum terlanjur. Biasanya kalau belum terlanjur kan ibarat orang menggali belum terlalu dalam. Jadi
Begitu pula mungkin dengan cintanya belum begitu dekat. Ini masih bisa lah diantisipasi. Ketika memang Anda yakin bahwa itu kan hal biasa, ya nggak apa-apa. Ya. Lalu yang keempat, apakah ia memiliki kesibukan-kesibukan baru yang justru menjadi Anda tidak lagi diperhatikan atau terlalu sibuk dengan aktivitas barunya sehingga Anda merasa terabaikan. Nah, sementara mungkin apa yang dilakukan di luar sana Anda semakin tidak tahu. Ini. Ketika pasangan memiliki aktivitas baru tapi itu betul-betul sebuah pekerjaan, ya sebuah aktivitas yang semata-mata ia lakukan untuk ikut membantu menopang perekonomian keluarga, itu sah-sah saja. Toh itu kemauan dia. Tapi ketika kesibukan-kesibukan yang baru ini justru makin menyita waktu, menambah pengeluaran keuangan dan semakin tidak jelas, Anda tanyakan. Tapi jangan dalam kondisi yang dia terlihat marah ya. Jadi dalam kondisi santai, kalau bisa tenangkan dulu pikirannya. Ya, tenangkan pikirannya, bisa juga Anda beri kejutan-kejutan kecil ya, seperti memberi hadiah dan lain sebagainya. Setelah itu baru Anda bicarakan. Ketika memang dia belum mau berbicara secara jujur tentang apa yang ia lakukan, diamkan sementara waktu, ya. Nanti cari waktu yang tepat lagi dan lakukan lagi. Lalu yang kelima, apakah dia mulai berpenampilan layaknya usia 17 lah ya, mulai banyak hal yang berbeda. Biasanya kan orang ada yang berani mengatakan walaupun itu di dalam batin ya, itu orang nggak tahu diri, udah tua kok dandanannya seperti itu. Tapi itulah puber. Jadi ketika itu puber, kalau puber pertama kan umum, kalau puber kedua kan memang pasti terjadi lah ya di usia 45, 35 itu biasanya kalau mau terjadi itu di usia sekitar itu. Ya. Jadi ini memang puber kedua diakui atau tidak, itu memang ada dan itu tidak hanya terjadi pada wanita, tapi pria pun ya akan terlihat lebih genit loh daripada wanita. Ketika kebetulan secara tidak langsung dia sedang mengalami tanpa sadar ya, sebetulnya dia sedang mengalami puber kedua. Ini bedanya ya. Jadi dia nggak peduli karena dia merasa bahwa seakan-akan dia sedang merasakan sesuatu yang memang serba mudah, serba mungkin, serba masih bisa gitu. Itu secara perasaan. Kemudian yang keenam, apakah ketika ia bertemu dengan Anda, ya, ketemu mendadak nih ya, apakah dia terlihat salah tingkah? Misalnya, Anda biasa pulang kerja jam 4 misalnya, tiba-tiba Anda pulang jam 2, lalu apakah dia terlihat terkejut, terlihat salah tingkah, terlihat tersipu malu, terlihat ketakutan? Ini juga ada satu gambaran apakah dia tiba-tiba bersibuk-sibuk ria yang tadinya dia sedang santai bersama ponselnya, dia tiba-tiba melakukan hal-hal yang terlihat sibuk. Biasanya kesibukan di depan pasangan ini hanya untuk mengalihkan perhatian. Biasanya ada yang seperti itu. Walaupun itu nggak semua. Ada yang betul-betul sibuk dari pagi ada. Ya. Nah sahabat, itulah 6 tanda bahwa merupakan ciri-ciri dari seorang wanita bersuami yang sedang mengalami puber kedua atau jatuh cinta lagi. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Ngemis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Ngemis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.